belum dilakukan oleh kepala desa sebelumnya yang ingin kita Desa lakukan. ini desa ternyata diberi kewenangan yang lebih besar biaya penyelesaian studi bagi mahasiswa yang sudah mau selesai. Ataukah tanpa dana desa pun bisa desa mandiri. BUMDes juga ada rumah jahit. Tidak dianggap lamban ini Pak De, pergerakan desa sekarang ini. Fasilitas disabilitas 100% anggaran ini berapa persen yang ke penanganan COVID? Fasilitasi bidan desa. Mimpi besar Pak De ini untuk Bontojai. Cek 1212. Oke. Saya tanpa pengantar dulu. Selamat datang Bung Emil. Pak Desa Bontojai, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Banteng. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Kita tidak tegang-tegang amat gini Pak De. Kita mau diskusi-diskusi tentang banyak hal terkait apa yang kita dalami sekarang. Tahun keberapa menjabat sekarang? Saya sudah 3 tahun. 3 tahun? Iya, 3 berarti tahun. terpilih di tahun 2000 akhir 2017. 17 Iya, akhir. iya. Oke. Sebelumnya kan kalau saya tidak salah kita lebih banyak pendampingan ya. Iya. Kemarin di pendamping desa. Iya, saya di pendamping desa. Akhirnya memutuskan terlibat langsung Iya. jadi kepala desa. Iya. Itu sudah terencana memang atau gimana itu perjalanannya? Sebetulnya tidak terencana. Ah, Saya berpikir untuk jadi kepala desa di proses perjalanan di pendampingan. Kemudian saya melihatnya ada hal-hal yang dibutuhkan kebijakan di situ. Tentu tidak bisa kita lakukan dengan sebatas pendampingan. Sehingga saya putuskan dengan dorongan berbagai pihak di kampung, di desa, akhirnya saya putuskan untuk maju. Ya, ikut bertarung di desa. Berarti bukan tanpa gambaran apa yang mau dibuat ini sehingga maju di kepala desa. Bukan hanya sekedar maju begitu saja, tapi ada planning yang mau ada hal yang mungkin belum dilakukan oleh kepala desa sebelumnya yang ingin kita lakukan. Atau ada yang sesuatu yang tidak lengkap. Ada sesuatu yang perlu diperkuat. Ya, karena saya kira setiap desa, setiap kepala desa juga menginginkan desanya menjadi lebih baik. Tetapi tentu setiap orang juga menginginkan untuk bisa melengkapi apa yang belum sempurna, apa yang perlu diperbaiki. Oke, sekarang saya agak vulgar lah bicara. Banyak orang yang maju kepala desa karena perubahan nominal anggaran yang awalnya mungkin dia hanya berasal dari ADD yang dimulai di tahun berapa kemarin masuk DD? Kalau DD pasca lahirnya Undang-Undang Desa. Baru masuk DD? Iya. Nah, disitulah mungkin orang banyak yang menggebu-gebu untuk jadi kepala desa. Ya mungkin. Mungkin ya. Apa yang memang tidak bisa dilakukan selama ini ketika DD itu tidak ada, hanya DD yang kita miliki di desa? Sebetulnya dana desa kan ini hanya support anggaran. Ya, yang tidak kalah pentingnya di lahirnya undang-undang desa ini, desa ternyata diberi kewenangan yang lebih besar. Untuk mengatur dan mengurus desa. Keberadaan dana desa ini tentu memperkuat untuk menjalankan kewenangan yang besar itu tadi. Ya. Saya sering sekali mendengar namanya desa mandiri. Ya. Apakah konsep itu memang disupport oleh dana desa ataukah tanpa dana desa pun bisa desa mandiri? Tergantung dari tafsir kita bagaimana memaknai desa mandiri. Oke, di Bontojai lah, karena kan sudah 3 tahun ini. Ya. 3 tahun. Capaiannya kalau
laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Bontojai belum masuk kategori desa mandiri. Dia masih status sebagai desa maju. Nanti setelah itu desa maju baru kemudian masuk pada kategori desa mandiri. Bisa signifikan apa yang belum dimiliki Bontojai sehingga dia hanya digolongkan ke desa maju? Ada beberapa aspek yang perlu diperkuat di Bontojai, termasuk dari sisi pengembangan ekonomi, kemudian bagaimana kesiapan desa dalam menghadapi bencana-bencana yang terjadi di desa. Dua aspek ini yang saat ini kami coba membuat konsepnya supaya di Bontojai juga kita bisa memenuhi dua hal itu. Tapi saya bukan menjas ya, tapi kadang perubahannya tidak begitu signifikan. Oke lah dari segi artefak mungkin ya, tapi dari segi yang lain-lainnya mungkin kesejahteraan masyarakat desa, apakah tidak dianggap lamban ini Pak De pergerakan desa sekarang ini? Karena saya anggap permasalahan-permasalahan di desa selalu kompleks, meskipun mengelola begitu banyak anggaran. Apakah kapasitas dari masing-masing atau gimana ini? Saya kira kemajuan desa itu tentu itu sangat ditentukan dari apa ya program yang dijalankan. Salah satu tujuan desa ini tentu diharapkan memenuhi hak-hak dasar warga. Hak dasar warga yang paling mendasar ini kan kita bicara tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang administrasi pendudukan. Saya kira 2-3 aspek ini yang ketika terpenuhi di desa berarti hak-hak dasar warga ini ya bisa terpenuhi. Ya, karena kan misalnya di bagaimana pemenuhan pendidikan warga, misalnya kami di Desa Bontojai salah satu desa yang memfasilitasi mahasiswa untuk ada asrama mahasiswa di Makassar khusus Desa Bontojai. Berarti disewakan? Tidak disewakan, itu gratis untuk masyarakat Bontojai. Maksud saya desa yang menyewakan? Ya, desa yang menyewakan satu tempat untuk dimanfaatkan oleh mahasiswa Bontojai. Kemudian di aspek pendidikan kami juga siapkan biaya penyelesaian studi bagi mahasiswa yang sudah mau selesai. Kemudian di hak dasar di bidang kesehatan, tentu kami selaku pemerintah desa menyiapkan fasilitas-fasilitas selain fasilitas kesehatan maupun tenaga-tenaga kesehatan. Misalnya di bidang kesehatan, kelengkapan Poskesdes juga kami siapkan. Kemudian Posyandu selain fasilitasnya tentu tenaganya. Ya, ada kader-kader Posyandu, ada kader-kader kesehatan. Kemudian tentu juga kami fasilitasi bidan desa karena dia menjadi ujung tombak kesehatan di tingkat desa. Artinya banyak hal yang yang selama ini mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, sekarang desa sudah punya kewenangan. Iya, memperkuat lagi. Artinya pengaruhnya lebih bagus lagi nih. Iya. Tidak hanya sekedar misalnya kemarin-kemarin asrama mahasiswa Pemdaji yang peradakan. Sekarang misalnya sudah full nih. Ya khusus untuk teman-teman yang ada di Bontojai, sini saya sewakan juga. Iya, biaya pemondokan. Biaya pemondokan. Oh gitu. Berarti sinergitas dengan pemerintah daerah tidak tetap? Iya, tetap kita artinya yang tentu keberadaan desa ini memperkuat lagi pemerintah kabupaten. Karena kan kalau dia mengurusi semua mahasiswa juga di pantai mungkin
tidak mampu diakomodir semua, Hmm. sehingga tentu desa diharapkan untuk hadir juga memperkuat itu. Oke. Ya, minimal di ruang lingkup desa sendiri. Minimal di ruang lingkup Ya, desa sendiri ya. ya. Oke. Saya tadi juga buka terkait desa mandiri. Ya. Terkait di kemandirian dari sektor ekonomi nih. Di Buntu Jaya saya ingat sekali dulu ada tempat minum es kelapa dulu itu Ya. di ujung. Ya. Gimana dengan support pemerintah desa sekarang? Apakah itu tetap Di Jalan Pelabuhan ya? Iya betul, kalau Ya. tidak salah di situ. Ya. Itu masih ada? Iya masih ada. Desa fasilitasi juga? Ya, desa fasilitasi. Kan dikelola oleh BUMDes. Oh iya, BUMDes. Ya, BUMDes. Jadi untuk bidang ekonomi kita lebih bukan langsung ke warganya, tetapi memperkuat BUMDesnya. BUMDes kemudian tentu memperkuat warga, kan seperti itu. Misalnya di BUMDes sekarang selain yang KP itu, BUMDes juga ada rumah jahit. Rumah jahit? Iya, rumah jahit. Rumah jahit ini desa memperkuat itu, desa menyiapkan kegiatan pelatihannya. Kemudian yang dilatih ini, yang sudah dilatih itu dipekerjakan di rumah jahit tersebut. Ya, seperti itu. Berarti pengelolaan anggarannya BUMDes? BUMDes. Berarti dia hanya sebatas tenaga kerja gitu? Kita support anggaran. Support anggaran? Iya, oh berarti dia mengelola anggaran? Iya. Berarti tidak merekrut karyawan desa tidak merekrut karyawan. Desa hanya memfasilitasi kegiatan pelatihannya, yang dilatih ini kemudian menjadi secara otomatis menjadi tenaga di situ. Tenaga di situ. Ya. Berapa warga atau berapa banyak di Buntu Jaya? Jumlah penduduk sekitar 1.900-an. 1.900-an. Ya. Itu di dalam kurun waktu 3 tahun. Ini Pak De ini lebih genjot apa di sini sebenarnya di Buntu Jaya? Di SDM-nya kah atau infrastrukturnya kah? Ada tingkatan-tingkatannya. Di tahun pertama kami fokusnya di pemenuhan hak-hak dasar warga, bergerak di kesehatan, pendidikan, kemudian layanan adminduk. Artinya di adminduk ini bagaimana memastikan bahwa warga memiliki KK, KTP yang difasilitasi oleh desa. Kemudian di tahun kedua kami sudah selain memperkuat yang sudah menjadi capaian di tahun pertama di layanan hak-hak dasar warga, kemudian kami memperkuat fasilitas dan prasarana di desa, prasarana kesehatan, prasarana jalan dan penerangan dan seterusnya. Di tahun ketiga ini bertepatan dengan pandemi COVID-19, sehingga selain memperkuat yang capaian tahun pertama, tahun kedua kami juga tentu mengikuti arahan dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Support anggarannya harus ke penanganan pandemi. Dampak. Iya, dampak. Misalnya pemberian sembako mungkin ya. Iya, pemberian sembako, kemudian BLT, kemudian ikut terlibat dalam bagaimana penanganan dan pencegahan penularan COVID di tingkat desa. Artinya serapan anggaran dari 100% anggaran ini berapa persen yang ke penanganan COVID? Ya sekitar 30%. 30%. Iya. Berarti masih ada 70% untuk pemberdayaan, pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, gaji berarti di situ ya. Iya. Oke, di DD dan ADD ini Pak De, kan ada aturan mainnya ini kalau tidak salah ya. DD ini yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan. Pembangunan dan pemberdayaan. Yang dana desa kan? Iya, kalau ADD? Kalau ADD di pembinaan kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan. Saya pernah ini pikiran liar gini Pak De. Saya berpikir bahwa dulu mungkin di anggaran 200 jutaan ini desa masih bisa punya capaian-capaian yang sifatnya mungkin prestisius.
saya menganggap bahwa saya pernah berpikir liar sekali nih. Saya bilang kalau 2 miliar anggaran ini mungkin sampai ditegel juga desa mungkin bisa aja. Kalau ini satu desa juga ditegel ini apa-apa dengan anggaran 2 miliar ini mungkin jadi bisa ya. Kalau semua ke fisik. Kalau ini semua ke Iya. fisik. Karena kan ini setelah desa diberi kewenangan yang besar, ada beberapa kegiatan yang sifatnya operasional ke lembaga-lembaga desa, tenaga-tenaga di desa yang dulunya langsung oleh pemerintah kabupaten, misalnya guru mengaji, imam masjid, dan sekarang seterusnya, itu sudah ke desa. Desa yang punya beban itu ya? Desa yang kemudian kader-kader kesehatan dan seterusnya. Itu diperkuat juga oleh desa. Sehingga kan banyak juga ke situ. Betul. Artinya misalnya kemarin-kemarin kesejahteraan guru mengaji mungkin ya, dia agak ya tarafnya di bawah rata-rata mungkin dibebankan ke pemerintah kabupaten. Kalau sekarang kan sudah ke desa. Desa berarti bisa kasih naik sedikit ya mungkin. Iya. Anggarannya. Disesuaikan dengan kondisi. Menyesuaikan dengan anggaran. Satu hal yang saya sempat juga undang kemarin Pak De, fasilitas disabilitas. Iya. Gimana di Montojai? Kalau fasilitas disabilitas tahun 2020 ini kami juga siapkan kursi roda bagi penyandang disabilitas. Ya. Ada. Itu khusus Juga untuk kursi roda. Kursi roda. Kalau untuk fasilitas misalnya jalan setapak khusus untuk disabilitas? Kalau jalan setapak, saya fasilitas kira misalnya ada ya fasilitas pembangunan fasilitas khusus disabilitas. Paling yang fasilitas yang secara langsung dinikmati ya, seperti yang kursi roda tadi, kemudian bantuan-bantuan langsung ke mereka. Oke, saya agak lebih keras nih Pak De bertanya. Tidak apa-apa Ji? Iya, siap. Ini kan di pendamping desa kemarin paling tidak memberikan gambaran kepada desa bahwa hal-hal yang menjadi kekurangan dalam cermatan Pak De ini sebelum menjadi kepala desa itu dicermati betul pada saat pendampingan. Pada saat menjadi kepala desa, saya ingin apa yang mimpi besar Pak De ini untuk Montojai. Mimpi besar untuk hal Montojai. Apa yang mau dibangun ini di Montojai sampai. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau di pendampingan kan kita hanya mendorong, mengusulkan bahwa lakukan ini, kemudian kita fasilitasi dan seterusnya. Kalau sebagai kepala desa tentu kita yang eksekutornya, kita yang bahwa ini yang penting kita lakukan. Pengusulannya dari kita, eksekutornya juga dari kita. Pengusulannya tetap kita mengakomodir pandangan warga. Kemudian kita yang putuskan dengan tentu keterlibatan BPD di situ, ikut musyawarah. Berbeda pada saat pendamping. Kalau pendamping desa kan sekedar mengusulkan saja kegiatan. Kalau disetujui oleh Pak Desa ataukah disepakati oleh desa, dilaksanakan. Tapi kalau tidak, tentu ya berbeda kalau kita pemerintah desa. Ya tentu kalau yang sudah kita lihat bahwa ini penting dan termuat dalam visi dan misi pemerintah desa, diperkuat lagi dengan keberadaan musyawarah di desa, tentu ini akan lebih mulus apa yang menjadi cita-cita kita di desa. Montojai ini dia tergolong desa wisata atau desa? Kalau di Montojai dia bukan desa wisata sebetulnya, karena meskipun di sana ada pantai, tapi ada beberapa fasilitas di Montojai, misalnya keberadaan pelabuhan, keberadaan fasilitas kabupaten, sehingga kita agak kesulitan untuk merancang sendiri desa seperti apa desainnya, karena kan di samping ada kewenangan desa di situ, ada juga kewenangan kabupaten yang sudah terlanjur ada fasilitas pembangunan. Tentu itu juga yang sedikit membatasi kami untuk berkreasi kan. Iya betul. Ya,
karena sudah menjadi kewenangan Betul. provinsi misalnya, Betul, betul, betul. dibatasi oleh RT RW, kan Ah. seperti itu ya. Tapi apa hal besar yang mau dibangun sebenarnya di Montoya yang belum terbangun, Pak? Yang kita mau bikin ini di Montoya. Ke depan ya. Iya. Apa hal yang mungkin kalau bisa dipikirkan simsalabim jadi apa kira-kira Ya. yang kita mau buat ini? Hal besar apa yang mau dibuat ini? Hal ya. Kalau gimana ya menjawabnya ini? Yang pastinya tentu kami berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia di Desa Montojai. Oke, berarti itu. Jadi makanya banyak-banyak bergerak di pembinaan kelembagaan. Iya, karena saya lihat aktif sekali pemudanya di sana. Iya, pemuda di forum-forum anak, lembaga-lembaga kemasyarakatan. Karena kami melihat bahwa ruang ini yang cukup efektif untuk menciptakan sumber daya manusia di desa. Betul. Karena itu yang jadi dia yang jadi pondasi mungkin ya. Iya. Kalau yang sifatnya hanya sekedar artefak ya mungkin habis kepemimpinan ya ada lagi artefak baru. Iya. Tapi kalau sumber daya manusianya jadi ya mungkin turun temurun ya mungkin akan tercerdaskan orang-orang desa ya Pak. Berarti tersisa 3 tahun lagi. Iya. 3 tahun lagi. 3 tahun. Berapa persen capaian program saat ini? Kalau capaian program di visi dan misi kami di desa ini sudah 60% lebih. 60%? Iya. Jadi sisa mungkin memperkuat fasilitas yang belum terpenuhi itu yang kita wujudkan di beberapa tahun ke depan. Ini kan Pak Desa Emil ini kan salah satu dari beberapa anak muda yang berani maju ini. Yeah. Ada tidak pesan untuk anak muda ini yang juga mau berkecimpung di dunia desa ini? Yeah. Jadi ya kalau pesan sederhananya itu bahwa kalau kita tidak mulai kita tidak akan pergi kemana-mana. Jadi kita memang harus mulai. Kalau kita ragu dalam melangkah maka kita sesungguhnya tidak melangkah. Jadi silakan saja baru kemudian dievaluasi kan. Betul. Karena kan hal yang capainya besar sekali nih karena kan yang dilawan kemarin incumbent kalau tidak salah dan dua orang incumbent bukan satu incumbent. Tapi berapa kandidat kemarin? 4. Ada 4. Dan itu capaian anak muda ini cukup lumayan lah. Paling tidak mudah-mudahan semua program yang direncanakan Pak D bisa berjalan dan bisa memotivasi teman-teman pemuda ini juga untuk mau terlibat di desa. Karena kan banyak orang yang tidak mau juga di situ karena mau di tahap yang lebih di atas mungkin. Tapi paling tidak seninya sudah didapat Pak D mungkin. Bagaimana ini berdesa? Banyak suka dukanya mungkin. Saya melihatnya di desa itu cukup kompleks. Kita bicara pemuda, kita bicara layanan dasar, kita bicara perlindungan perempuan, perlindungan anak dan seterusnya. Di kompleks ini di desa. Sehingga kalau kita bisa bergerak di desa dan bisa kita pengaruhi desa-desa lain, saya kira capaiannya cukup besar. Ya kalau mungkin dilihat di satu desa mungkin kecil, tetapi kalau kita mampu menggerakkan, menginspirasi ya, karena kita kan bukan jabatan yang berada di jabatan atas yang bisa mengintervensi dan seterusnya. Yang bisa kita lakukan hanya menginspirasi desa lain juga untuk melakukan hal yang sama. Kalau itu dilakukan serentak di seluruh Indonesia kan tentunya ini kan tentu menjadi perubahan yang besar di negeri ini. Artinya desa maupun kota. Iya, seperti itu. Oke, terakhir Pak De, tantangan terbesar untuk seorang anak muda jadi kepala desa apa? Tantangan terbesarnya tentu kita kadang-kadang dihantui ketakutan di ranah politik kan begitu. Karena kan banyak kejadian-kejadian di beberapa politisi muda saat ini kita bisa saksikan di media sosial. Ini di kecelakaan di perjalanan, saya kira begitu. Itu yang menjadi tantangan kekhawatiran terbesar. Ya, jadi ya kita ini hanya bisa berusaha dengan baik. Bagaimana perjalanan kita bisa menjadi
pokoknya meneguhkan iman ini Pak Dedi dari segala godaan. Iya, bisa juga seperti itu, bisa juga tetap membangun apa namanya jajaran dengan baik, memperkuat berhati-hati dalam menentukan sikap. Ya. Oke Pak De, saya berterima kasih sekali nih, saya dapat sedikit banyak hal tentang desa dan saya dapat pengetahuan baru ini tentang berdesa. Saya berharap Pak De ini pertemuan perdana dan insyaallah season kedua saya undang lagi Pak De dalam pembahasan lain karena ini pembukaan saya mengetahui banyak hal tentang desa dan juga saya mau cari ilmu juga ini Pak De. Siapa tahu besok lusa ada teman-teman di sini di studio yang mau jadi kepala desa toh. Kalau saya tidak, insyaallah. Oke Pak De, terima kasih atas waktunya hari ini. Saya ganggu Ki. Mungkin tidak terlalu panjang judul durasinya, paling tidak pelan-pelan dulu. Besok lusa yang saya undang lagi Pak De, enggak apa-apa aja. Oke Pak De. Terima kasih Pak De untuk hari ini. Mudah-mudahan lancar semua programnya. Kalau ada yang mau dipesan terakhir Pak De, mau dipesan sampaikan untuk desanya kah, untuk masyarakatnya, ada pesan yang mau disampaikan sebelum berakhir acara diskusinya? Ya, saya kira kita ingin bahwa hari ini itu menjadi lebih baik dari masa lalu, kemudian ke depan akan lebih baik lagi daripada apa yang menjadi capaian hari ini. Oke. Ya. Terima kasih Pak De atas waktunya. Syukran, dan hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.